Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan tugas yang telah diberikan oleh Ibu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya dan juga oleh teman-teman saya. Baiklah, pada soal yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu saya bernama Zahra Ayunda, NIM 2016-0024. Pada soal yang pertama, yaitu PT Gamet menghasilkan tekstil melalui Departemen Produksi, yaitu Departemen Pemintalan dan Departemen Penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi secara normal untuk kedua departemen tersebut. Berikut data produksi selama bulan Desember 2018. Data produksi, yaitu terdiri dari Departemen Pemintalan dan Departemen Penyelesaian. Pada PDB awal, yaitu produk masuk dalam proses awal, pada Departemen Pemintalan sebesar 500 unit dan pada Departemen Penyelesaian sebesar 600 unit. Pada tingkat penyelesaian, bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead atau BOP pada Departemen Pemintalannya pada tingkat penyelesaiannya yaitu 100%, 3,4, 1/5. Dan pada Departemen Penyelesaiannya yaitu 100%, 2/3, dan 3/4. Selanjutnya pada produk masuk dalam proses atau PDB, pada Departemen Pemintalannya yaitu 9.100 unit. Dan pada produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaiannya, pada Departemen Pemintalan sebesar 8.200 unit. Lalu pada produk selesai ditransfer ke gudang, yaitu berada pada Departemen Penyelesaian sebesar 8.090 unit. Pada PDB akhir, yang pada Departemen Pemintalan sebanyak 900 unit, dan pada Departemen Penyelesaiannya sebanyak 350 unit. Pada tingkat penyelesaiannya, bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead atau BOP pada Departemen Pemintalannya yaitu 100%, 1/3, 1/6. Dan pada Departemen Penyelesaiannya yaitu 100%, 1/7, 2/5. Selanjutnya produk hilang akhir pada Departemen Pemintalannya yaitu sebanyak 300 unit, dan pada Departemen Penyelesaiannya 260 unit. Dan pada produk rusak pada Departemen Pemintalan 200 unit, dan pada Departemen Penyelesaiannya sebanyak 50 unit. Produk hilang awal pada Departemen Penyelesaiannya yaitu 50 unit. Selanjutnya harga pokok PDB awal, yaitu terdiri dari harga produk selesai di Departemen Pemintalan. Pada Departemen Pemintalannya tidak ada, karena harga produk selesainya di Departemen Pemintalan. Dan pada Departemen Penyelesaiannya yaitu 3.240. Dan pada bahan baku langsung pada Departemen Pemintalannya yaitu sebesar 645, dan pada Departemen Penyelesaiannya 660. Selanjutnya pada biaya tenaga kerja langsung pada Departemen Pemintalannya sebanyak 1.035, dan pada Departemen Penyelesaiannya sebesar 470. Selanjutnya, pada biaya overhead pabriknya pada Departemen Pemintalan sebesar 120, dan pada Departemen Penyelesaiannya sebesar 360. Selanjutnya pada beban produksi periode ini yaitu terdiri dari bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.
yang dimana pada departemen pemintalannya bahan baku langsungnya 18.200 dan biaya tenaga kerja langsung 25.875 dan pada biaya overhead pabrik yaitu sebesar 17.500. Selanjutnya pada departemen penyelesaiannya bahan baku langsungnya sebesar 16.300 dan pada biaya tenaga kerja langsungnya 24.150 dan pada biaya overhead pabriknya 16.170. Yang diminta adalah buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. Yang kedua, buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Yaitu yang dijawab. Yang pertama, agar kita mudah untuk mencari unit ekuivalen pada departemen pemintalan dan departemen penyelesaian, kita harus membuat bagannya terlebih dahulu. Yaitu bagannya itu terdiri dari yang terdapat pada soal yang telah saya bacakan. Ya, bacakan tadi. Yang pertama, pada departemen pemintalannya PDB awalnya yaitu 500 unit, pada tingkat penyelesaiannya 100%, 100% untuk bahan baku langsung, 3/4 biaya tenaga kerja langsung, dan 1/5 untuk biaya overhead. Selanjutnya, pada produk masuk dalam prosesnya yaitu sebanyak 9.100 unit. Produk hilang akhirnya sebanyak 300 unit dan produk rusaknya sebanyak 200 unit. Selanjutnya produk dalam proses belum selesainya sebanyak 900 unit. Pada tingkat penyelesaiannya pada bahan baku langsung 100%, pada biaya tenaga kerja langsung 1/3 dan pada biaya overheadnya 1/6. Selanjutnya pada departemen penyelesaian. PDB awalnya 600 unit, yaitu didapatkan dari soal. Pada tingkat penyelesaiannya 100% untuk bahan baku langsung, dan 2/3 untuk biaya tenaga kerja langsung, dan 3/4 untuk biaya overhead. Selanjutnya, pada produk selesai ditransfer ke departemen finishingnya 8.200 unit. Selanjutnya produk hilang akhirnya 50, produk hilang akhir. Selanjutnya produk rusaknya 50, produk hilang akhirnya 260. Selanjutnya produk dalam proses belum selesai 350, di mana tingkat penyelesaiannya pada bahan baku langsung 100%, pada biaya tenaga kerja langsung 1/7, dan pada biaya overheadnya 2/5. Selanjutnya gudang barang jadi, yaitu 8.090 unit didapatkan dari pada departemen penyelesaian, di mana 8.200 unit ditambah dengan 600 unit dikurang dengan produk hilang akhir 50, lalu produk rusaknya 50, lalu produk hilang akhirnya lagi 260, terus produk dalam proses belum selesai 360, maka hasilnya 8.900 unit, yaitu terletak pada gudang barang jadi. Selanjutnya, mencari unit ekuivalen pada metode FIFO, di mana produk selesai ditransfer ditambah dengan PDB akhir dikali tingkat penyelesaiannya dikurang dengan PDB awal dikali dengan tingkat penyelesaiannya ditambah produk hilang ditambah produk rusak. Yaitu pada departemen mixing, di mana unit ekuivalennya biaya bahan baku langsung pada produk selesai ditransfernya sebesar 8.200,
8.200 ditambah dengan PDB akhir 900, yaitu terdapat pada soal, dikali dengan 100% pada tingkat penyelesaiannya, dikurang dengan 500, yaitu merupakan nilai dari PDB awal, dikali dengan tingkat penyelesaiannya 100%, ditambah dengan produk hilang 300, ditambah dengan 200, totalnya 9.100. Selanjutnya unit ekuivalen biaya tenaga kerja langsung. Pada produk selesai ditransfernya sebesar 8.200 ditambah dengan 900 dikali dengan 33,33%. Kenapa hasilnya menjadi 33,33%? Karena merupakan 1/3 dari bagan yang telah saya sebutkan sebelumnya yang dijadikan ke persen, maka menjadi 33,33%, dikurang dengan 500 dikali dengan 75, yaitu merupakan dari PDB awalnya, di mana 3/4 dijadikan ke persen menjadi 75%, ditambah dengan 300 unit, ditambah dengan 200 unit, sama dengan 8.625. Pada unit ekuivalen BOP-nya, di mana produk selesai ditransfer sebesar 8.200 ditambah dengan PDB akhirnya 900 dikali dengan tingkat penyelesaiannya yang awalnya 1/6 dijadikan ke persen 16,67%, dikurang dengan 500 dikali dengan yang tingkat penyelesaian di awalnya 1/5, maka dijadikan ke persen menjadi 20%, ditambah dengan 300 unit, ditambah dengan 200 unit. Maka hasilnya menjadi 8.750. Selanjutnya pada Departemen Penyelesaian, di mana rumusnya itu unit ekuivalen FIFO sama dengan produk selesai ditransfer ditambah dengan PDB akhir dikali dengan tingkat penyelesaiannya, dikurang PDB awal dikali tingkat penyelesaiannya, ditambah produk hilang akhir ditambah produk rusak. Di mana pada unit ekuivalen bahan baku langsungnya, produk selesai ditransfer sebesar 8.090, yaitu didapatkan dari bagan yang telah kita buat tadi. Lalu ditambah dengan 350 yang merupakan PDB akhir dikali dengan 100% yang merupakan tingkat penyelesaiannya, ditambah dengan PDB awal dikurang dengan PDB awal 600 unit yang merupakan dari soal yang telah saya bacakan, dikali dengan tingkat penyelesaiannya 100%, ditambah produk hilang akhirnya 260, ditambah dengan produk rusaknya 50, maka hasilnya 8.150. Selanjutnya unit ekuivalen biaya tenaga kerja langsung. Pada produk selesai ditransfernya sebesar 8.090 ditambah dengan PDB akhir dikali dengan tingkat penyelesaiannya, yaitu 350 dikali dengan yang pada tingkat penyelesaian pertamanya, yaitu 1/7, maka dijadikan ke persen 14,28%, dikurang dengan PDB awal dikali dengan tingkat penyelesaiannya, yaitu 600 dikali dengan 2/3, maka dijadikan ke persen 66,67%, ditambah dengan produk hilang akhir 260 dan ditambah dengan produk rusak yaitu 50, maka totalnya menjadi 8.050. Selanjutnya pada unit ekuivalen BOP-nya, biaya overhead-nya pada produk selesai ditransfer yaitu sebesar 8.090 ditambah dengan PDB akhir dikali dengan tingkat penyelesaiannya, yaitu PDB akhirnya 350 dikali dengan tingkat penyelesaiannya yang awalnya 2/5, maka dijadikan ke persen, maka 40%, dikurang dengan PDB awal dikali dengan tingkat penyelesaiannya, yaitu PDB awalnya 600 dikali dengan 75 yang pada tingkat penyelesaian awalnya yaitu 3/4, maka dijadikan ke persen 75%,
ditambah dengan 260 yang merupakan produk hilang akhir, ditambah dengan produk rusak, yaitu 50, maka totalnya menjadi 8.090. Selanjutnya kita akan membuat laporan harga pokok produksinya, yang dimana kita harus membuat nama perusahaannya dulu, yaitu PT Bertindo. Selanjutnya laporan harga pokok produksi pada Departemen Pemintalan pada metode FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Yaitu yang pertama kita membuat data produksinya dulu, yaitu terdiri dari produk dalam proses awal pada tingkat penyelesaiannya 100%, yaitu biaya bahan baku langsung 3/4, biaya tenaga kerja langsung, dan 1/5 yang merupakan biaya overhead. Di mana PDB awalnya yang pada soalnya yaitu 500 unit. Selanjutnya produk masuk dalam prosesnya yang terdapat dari soal sebanyak 9.100 unit. Maka ketika dijumlah di mana totalnya menjadi 9.600 unit. Selanjutnya, produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaiannya, yaitu 8.200 unit didapatkan dari soal, produk hilang akhir 300 unit, produk rusaknya 200 unit, dan produk dalam proses akhir pada tingkat penyelesaiannya, di mana bahan baku langsung 100%, dan biaya tenaga kerja langsung 1/3, dan biaya overheadnya 1/6. Di mana memiliki 900 unit. Maka ketika dijumlahkan menjadi 9.600. Selanjutnya pada biaya yang dibebankan, di mana terdiri dari biaya PDB awal, lalu beban produk untuk periode ini terdiri dari bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead, di mana pada total biayanya, biaya PDB awal 1.800, 1.800 tersebut didapatkan dari jumlah bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead, yaitu 645 ditambah dengan 1035 ditambah dengan 120, maka totalnya menjadi 1.800. Selanjutnya pada beban produk untuk periode ini, di mana biaya bahan baku langsungnya 18.200, biaya tenaga kerja langsungnya 25.875, dan biaya overheadnya 12.500. Maka ditotalkan menjadi 63.375. Selanjutnya unit ekuivalennya didapatkan dari yang telah dicari pada penjelasan yang di awal, di mana pada Departemen Pemintalannya. Pada unit ekuivalen pada bahan baku langsung sebanyak 9.100, pada biaya tenaga kerja langsungnya 8.625, dan biaya overheadnya 8.750. Selanjutnya biaya produk dibagi dengan unit ekuivalen, yaitu pada bahan baku langsungnya biaya produksinya 18.200 dibagi dengan 9.100, yaitu hasilnya menjadi 2. Pada biaya tenaga kerja langsungnya total biaya produksinya 25.775 dibagi dengan 8.625, yaitu hasilnya 3. Pada biaya overheadnya biaya produksinya 12.500 dibagi dengan 8.750, maka hasilnya 2. Maka total dari cost per unitnya yaitu 7.
Selanjutnya pada biaya yang diperhitungkan. Yang pertama biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaiannya yaitu 8.200 yang didapatkan dari soal. Ya, yang didapatkan dari soal. Selanjutnya pada biaya PDB awalnya 500 juga terdapat pada soal. Dan 180 itu merupakan total dari bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Selanjutnya, tambahan biaya yang diserap oleh bulan yang sekarang, di mana bahan baku langsungnya 500 dikali dengan 0% dikali dengan 2, hasilnya 0. 0% itu didapatkan dari tingkat penyelesaiannya, di mana 100% dikurang dengan 100, maka hasilnya 0. Dan 2 yang merupakan dari hasil dari biaya produksi dikurang dengan unit ekuivalen, yang dibagi dengan unit ekuivalen. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung sama dengan 500 dikali dengan 25% dikali dengan 3 sama dengan 375. 25% itu didapatkan dari 100 pada tingkat penyelesaiannya yang di awal, 100% dikurang dengan 75, hasilnya 25%. Dikali dengan 3 yang merupakan hasil dari biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalennya, yaitu 3. Selanjutnya pada biaya overhead pabrik sama dengan 500 dikali dengan 80% dikali dengan 2 sama dengan 800. 80% itu didapatkan dari tingkat penyelesaian yang di awal, di mana 100% dikurang dengan 20%, maka menjadi 80%. Dan 2-nya didapatkan dari biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalennya. Ketika ditotalkan pada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabriknya menjadi 1.175. Lalu dijumlahkan dengan biaya PDB awalnya, yaitu 1.800 ditambah dengan 1.175, di mana hasilnya 2.975 yang merupakan biaya produk untuk periode ini. Selanjutnya, di mana pada biaya produksi untuk periode ini 8.200 dikurang dengan 500 unit dikali dengan 7. 8.200 itu yang merupakan biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaiannya, dan 500 unit itu merupakan biaya PDB awal dikali dengan 7 yang merupakan total dari cost per unit, maka hasilnya menjadi 53.900. Lalu ditotalkan pada biaya produk untuk periode ini, maka totalnya menjadi 56.875 yang merupakan biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaiannya sebelum disesuaikan. Selanjutnya pada penyelesaiannya, di mana yang pertama biaya produk hilang akhirnya 300, yaitu terdapat dari soal dikali dengan 7 yang merupakan total dari cost per unit, maka hasilnya menjadi 2.100. Selanjutnya biaya produk rusak normal, di mana biaya produk rusak normalnya sebanyak 200 unit yang merupakan dari soal dikali dengan 7 yang merupakan total dari cost per unit. Maka dijumlahkanlah menjadi 3.500. Selanjutnya, pada biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaiannya sebelum disesuaikan dijumlahkan dengan biaya penyelesaian tadi. Hasil dari penyelesaiannya yaitu 3.500, maka totalnya menjadi 60.375 yang merupakan biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaiannya setelah disesuaikan.
Selanjutnya, kita membuat biaya atas produk dalam proses akhir, di mana memiliki 900 unit yang merupakan dari soal yang terdiri dari bahan baku langsungnya, di mana 900 dikali dengan 100% dikali dengan 2 sama dengan 1.800. 100% itu merupakan dari nilai dari tingkat penyelesaiannya yang pada unit ekuivalen yang telah kita cari pada yang di awal. Selanjutnya, 2 itu didapatkan dari biaya produksinya dibagi dengan unit ekuivalen. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung sama dengan 900 dikali dengan 33,33% dikali dengan 3 sama dengan 900. 33,33% didapatkan dari Departemen Pemintalan pada unit ekuivalen yang telah kita cari pada awal. Lalu pada biaya overhead pabriknya sama dengan 900 dikali dengan 16,67% dikali dengan 2, totalnya 300. 16,67%-nya itu merupakan juga hasil dari Departemen Pemintalan pada unit ekuivalen yang telah dicari di awal. Maka ditotalkan menjadi 3.000 yang merupakan total biaya yang diperhitungkan. Untuk mengetahui bahwa perhitungan kita itu benar, kita bisa lihat dari total biaya yang dibebankan yang telah dicari sebelumnya harus sama dengan total biaya yang diperhitungan yang telah kita baru cari, yang telah kita cari pada akhir ini, yang yaitu dengan C1 ditambah dengan C2, di mana biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaiannya setelah disesuaikan ditambah dengan total biaya yang diperhitungan, yaitu 3.000. Maka totalnya menjadi 63.375. Maka hasilnya sama dengan yang di awal. Baiklah, saya Monica Yulia Pratami, NIM 2016-040029 akan melanjutkan materi yang tadi, yaitu laporan harga pokok produksi Departemen Penyelesaian, metode FIFO. Untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Yang A, data produksi. Produk dalam proses awal yaitu tingkat penyelesaian bahan baku langsung sebesar 100%, biaya tenaga kerja langsung 2/4 dan biaya overhead yaitu 3/4. Produksi masuk dalam proses yaitu sebesar stop saya dulu, potong. Baiklah, saya Monica Yulia Pratami akan NIM 2016-040029 akan melanjutkan materi, yaitu laporan harga pokok produksi Departemen Penyelesaian dengan metode FIFO. Untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Yang A yaitu data produksi. Produk dalam proses awal yaitu tingkat penyelesaiannya yaitu 100% per 2/3, 3/4 sebesar 600 unit. Produk masuk dalam proses sebesar 8.200. Totalnya yaitu 8.800. Selanjutnya yaitu produk selesai ditransfer ke gudang sebesar 8.090 unit. Produk hilang awal yaitu 50 unit. Produk rusak yaitu 50 unit. Produk hilang akhir yaitu 260 unit. Produk dalam proses akhir tingkat penyelesaiannya yaitu 100% per 600% per 80%, yaitu sebesar 350 unit
didapatkan dari tabel. Totalnya yaitu 8.800. Yang B yaitu biaya dibebankan. Yang pertama yaitu biaya PDP awal. Totalnya 4.730 didapatkan dari harga produk selesai dari Departemen Fixing seharga 3.240 ditambah bahan baku langsung seharga 660 ditambah biaya tenaga kerja langsung sebesar 470 dan biaya overhead sebesar 360. Yang kedua, beban produksi untuk periode ini, yaitu terdapat biaya produk yang diterima dari Departemen Permintalan sebelum penyesuaian, yaitu 60.375 dan unit ekuivalennya yaitu 8.200. Yang selanjutnya biaya produk hilang awal, yaitu unit ekuivalennya yaitu 50 unit. Biaya produk rusak unit ekuivalennya yaitu 50. Biaya produk hilang akhir unit ekuivalennya 260. 7,36 didapatkan dari beban produksi 60.375 dibagi 8.200 dapat hasilnya 7,36. Selanjutnya yaitu biaya produk yang diterima dari Departemen Permintalan setelah penyesuaian, yaitu 60.375, unit ekuivalennya yaitu 7.840 yang didapatkan dari 8.200 dikurang 50 dikurang 260 dapat hasilnya 7.840. Yang selanjutnya yaitu bahan baku langsung, yaitu didapatkan dari soal. Yaitu 16.300. Unit ekuivalennya didapatkan dari pencarian unit ekuivalen Departemen Penyelesaian. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Total biayanya didapatkan dari soal, unit ekuivalennya didapatkan dari Departemen Penyelesaian, yaitu 8.050. Selanjutnya biaya overhead pabrik total biaya 16.170 didapatkan dari soal dan 8.090 didapatkan dari Departemen Penyelesaian. 7,7 didapatkan dari beban produksi dibagi unit ekuivalen, yaitu 60.375 dibagi 7.840 dan seterusnya, yaitu 16.300 dibagi 8.150 dapat hasilnya 2. Selanjutnya yaitu 24.150 dibagi 8,850 dapat hasilnya 3. Selanjutnya yaitu 16.170 dibagi 8.090 dapat hasilnya 1,99. Selanjutnya yaitu total biaya yang dibebankan yaitu sebesar 121.725 dan total beban produksi dibagi unit ekuivalen yaitu 14,69. Yang C, biaya diperhitungkan. 1. Biaya produk yang ditransfer ke gudang sebesar 8.450 unit yang didapatkan dari soal. Selanjutnya yaitu biaya PDP awal 600 unit didapatkan dari soal. Selanjutnya tambahan biaya. Bahan baku langsung yaitu 600 unit dikali 0% dikali
2. Hasilnya yaitu 0. 0% didapatkan dari 100% dikurang 100% dari hasil unit ekuivalen bahan baku langsung. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung, yaitu 600 unit dikali 33,33% kali 3 per 600. 33,33% didapatkan dari unit ekuivalen biaya tenaga kerja langsung Departemen Penyelesaian, yaitu 100% dibagi 66,67%, dan 3 didapatkan dari beban produksi dibagi unit ekuivalen. Selanjutnya biaya overhead pabrik yaitu 600 unit dikali 25% dikali 1,99, hasilnya 298,5, yaitu 25% didapatkan dari 100% dikurang 75%, yaitu dari unit ekuivalen biaya overhead pabrik, dan 1,99 didapatkan dari beban produksi dibagi unit ekuivalen. Dan hasil dari penjumlahannya yaitu 898,5. Selanjutnya biaya produk untuk periode ini yaitu 8.450 dikurang 600 unit dikali 14,69 didapatkan dari beban produksi dari total beban produksi dikurang unit ekuivalen, yaitu hasilnya 115.316,5. Biaya produk yang ditransfer ke gudang sebelum disesuaikan totalnya yaitu 4.730 ditambah totalnya didapatkan dari ditambah 4.730 ditambah 898,5 ditambah 115,316,5, yaitu hasilnya 120.945. Selanjutnya yaitu penyesuaian. Terdapat biaya produk hilang akhir yaitu sebesar 260 unit dikali beban produksi dibagi unit ekuivalen yaitu 14,69, hasilnya 3.819,4. Biaya produk rusak normal sebesar 50 unit dikali beban produksi dibagi unit ekuivalen yaitu 14,69, hasilnya 734,5. Totalnya yaitu 4.553,9. Biaya produk yang ditransfer ke gudang setelah disesuaikan yaitu 120,945 ditambah 4.553,9, yaitu hasilnya 125.478,9. Yang kedua yaitu biaya atas produk dalam proses akhir yaitu sebesar 350 unit. Biaya produk yang diterima dari Departemen Permintalan yaitu sebesar 350 unit dikali 7,7 yang didapatkan dari biaya produk yang diterima dari Departemen Permintalan setelah penyesuaian. Hasilnya yaitu 2.665. Selanjutnya, bahan baku langsung yaitu 350 unit dikali 100% dikali 2, yaitu 100% didapatkan dari PDP awal Departemen Penyelesaian, yaitu hasilnya 700. Biaya tenaga kerja langsung yaitu 350 unit dikali
14,28% dikali 3, yaitu 14,28%-nya didapatkan dari PDP awal dari tingkat penyelesaian. Dikali 3 didapatkan dari beban produksi dibagi unit ekuivalen. Hasilnya yaitu 150. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik yaitu 350 unit dikali 40% didapatkan dari tingkat penyelesaian yaitu 40% dikali 1,99 didapatkan dari beban produksi dibagi unit ekuivalen. Hasilnya yaitu 278,6. Total biaya yang diperhitungkan yaitu 2.695 ditambah 700 ditambah 150 ditambah 278,6, hasilnya yaitu 3.823,6. Selanjutnya yaitu C1 ditambah C2 yaitu 125.478,9 ditambah 3,823,6. Hasilnya yaitu 129.302,5. Selanjutnya yang B yaitu buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Yang pertama yaitu ayat jurnal. 1. Jurnal untuk mencatat beban produksi pada departemen mixing. Persediaan barang dalam proses departemen permintalan 61,575. Di debit, di kreditnya yaitu bahan baku langsung yaitu 18.200 yaitu didapatkan dari soal. Biaya tenaga kerja langsung 25.875 di kredit didapatkan dari soal, dan biaya overhead 17.500 didapatkan dari soal. Yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat transfer harga pokok dari departemen permintaan ke departemen penyelesaian, yaitu persediaan barang dalam proses departemen penyelesaian yaitu seharga 60.375 didapatkan dari biaya produk yang ditransfer ke departemen penyelesaian yang telah disesuaikan. Dan selanjutnya yaitu persediaan di debit. Ya, di kredit yaitu persediaan barang dalam proses departemen permintaan yaitu 60.375. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu jurnal untuk mencatat beban produksi pada departemen penyelesaian yaitu persediaan barang dalam proses departemen penyelesaian yaitu sebesar 56.620 di debit. Yang di kredit yaitu bahan baku langsung sebesar 16.300 yang didapatkan dari soal. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung 24.150 dan biaya overhead yaitu 16.170 didapatkan dari soal. Yang keempat yaitu jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang, yaitu jurnalnya persediaan barang jadi di debit sebesar 125.478,9 dan di kredit yaitu persediaan barang dalam proses departemen penyelesaian sebesar 125.478,9. Baiklah, saya Rahma Laili Fadilah, NIM 2016040025 akan melanjutkan pembahasan soal selanjutnya. Soal 2, yaitu PT Cakra Kembang mengolah berbagai jenis produk dengan multi titik pisah. Terdapat 400 kg produk
diolah Departemen A dan sebanyak 30% ditransfer ke Departemen B dan sisanya ke Departemen C. Joint cost yang diserap Departemen A sebanyak 4.000, pada Departemen B produk diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya Rp600 dan dihasilkan produk beta dengan harga jual Rp30 per kilogram. Produk yang diterima Departemen C diolah lebih lanjut dengan tambahan biaya Rp1.000 dan sebanyak 40% ditransfer ke Departemen D dan seterusnya menghasilkan produk delta dengan harga jual Rp10 per kilogram dan menelan biaya tambahan sebesar Rp120. Adapun 60% produk yang diterima oleh Departemen E yang menghasilkan produk egana dengan harga jual Rp20 per kilogram dengan tambahan biaya untuk menghasilkan produk egana sebesar Rp360. Diminta, buatlah diagram proses produksi. Nomor 2, hitunglah harga pokok per unit masing-masing produk bersama. Nomor 3, buatlah ayat jurnal yang diperlukan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan A, itu diagram proses produksi. Dengan Departemen A dengan harga tambahan yaitu sebesar 4.000 dan produk yang diproses yaitu sebanyak 400 kg. Jadi dari Departemen A ditransfer ke Departemen B sebanyak 30%. 30% dari 400 kilo yaitu 120 kg. Dan Departemen B dengan harga tambahan sebesar Rp600. Selanjutnya ditransfer ke Departemen C sebanyak 70%. 70% dari 400 kg ialah 280 kg. Dari Departemen B dihasilkan produk yaitu produk beta sebanyak 120 kg dengan harga jual Rp30 per kilogram. Jadi dari Departemen C ditransfer lagi ke Departemen D sebanyak 40%. 40% dari 280 kg yaitu 112 kg dengan biaya tambahan Rp120. Dan di Departemen D ini dihasilkan sebuah produk yaitu bernama produk delta sebanyak 112 kg dengan harga jual Rp10 per kilogram. Dan dari Departemen C tadi ditransfer juga ke Departemen E sebanyak 60%. 60% dari 280 kg yaitu 168 kg. Dengan biaya tambahan di Departemen E yaitu sebanyak Rp360. Dan dari Departemen E ini dihasilkan sebuah produk yaitu bernama produk egana dengan produk sebanyak 168 kg dengan harga jual 20 per kilogram. Selanjutnya yaitu harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama. Yang pertama yaitu produk beta, nilai pasar beta yaitu 120 kg dari banyak produk tadi dikali dengan harga per kilonya yaitu 30. Jadi 120 kilo dikali 30 jadi 3.600. Dan dikurangi biaya pemprosesan pada Departemen B sebanyak 600. Jadi totalnya 3.600 dikurang 600 jadi 3.000. Di produk nomor 2, produk delta dan egana. Nilai pasar delta yaitu produknya sebanyak 112 kilo dikali harga jualnya yaitu 10.000 per kilo jadi 112 kilo dikali 10 rupiah jadinya 1.120 dan dikurangi biaya pemprosesan di Departemen D sebanyak 120. Jadi hasilnya 1.000. Nilai pasar egana yaitu dengan produk sebanyak 168 kg dikali harga jualnya Rp20 dikalikan 168 dikali 20 hasilnya 3.360 dan dikurangi biaya pemprosesan di Departemen E yaitu sebanyak 360. Jadi pada pasar egana yaitu 3.000. Total nilai pasarnya yaitu pada nilai pasar delta 1.000 dan pada nilai pasar egana 3.000. Jadi total nilai pasarnya adalah 4.000 dan dikurangi juga dengan biaya pemprosesan di Departemen C sebanyak 1.000.
Jadi nilai bersih pasar produk yaitu 3.000. Jadi total nilai pasar pada titik pisah yaitu 6.000. Baiklah, saya Sri Wahyuningsi dengan NIM 20160028. Di sini saya akan menjelaskan poin B dan poin C-nya. Di mana yang B itu ditanyakan hitung harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama. Nah, di sini disebutkan bahwa ada alokasi biaya produksi bersama Departemen 1. Di sini ada produk beta dengan perhitungan 3.000. 3.000 itu didapatkan dari nilai bersih pasar produk beta sebanyak 3.000 lalu dibagi dengan 6.000. 6.000 itu didapat dari total nilai pasar pada titik pisah yaitu 6.000 lalu dikali dengan 4.000. 4.000 itu adalah joint cost pada Departemen A sebanyak 4.000 lalu hasilnya adalah 2.000. Nah, pada produk delta dan egana itu dengan perhitungan yang sama seperti tadi, angkanya adalah 3.000 itu didapat dari nilai pasar egana yang sudah dikurangi dengan biaya pemrosesan di Departemen E sebanyak 3.000, lalu dibagi dengan 6.000 itu total nilai pasar pada titik pisah dan dikali dengan joint cost Departemen A sebanyak 4.000 dengan hasil 2.000. Lalu ditambahkan jadi hasilnya sebanyak 4.000. Alokasi yang kedua itu adalah alokasi biaya produk bersama Departemen 2, di mana produk deltanya itu 1.000. 1.000 itu didapat dari nilai pasar delta yang sudah dikurangi dengan biaya pemrosesan di Departemen D, lalu dibagi dengan 4.000 itu joint cost-nya, lalu dikali dengan 2.000. 2.000 itu dari produk beta alokasi pertama, lalu ditambah dengan joint cost Departemen C-nya sebanyak 1.000. Lalu hasilnya adalah 750. Dan produk egana itu sebanyak 3.000 dibagi dengan 4.000 dikali dengan 2.000 ditambah joint cost-nya 1.000 sama dengan 2.250. Dan ditambah hasilnya jadi 3.000. Masuk pada tabelnya, di sini ada produk beta dengan alokasi biaya produk bersamanya itu 2.000. 2.000 itu didapatkan dari alokasi biaya produksi bersama pada Departemen A, lalu separable production cost-nya itu 600, lalu total cost-nya itu adalah jumlah dari alokasi biaya produksi bersama ditambah dengan separable production cost betanya, jadi totalnya adalah 2.600. Lalu dengan produksi dari soal 120 kg, maka harga pokok per unitnya itu adalah total cost dibagi dengan produksi, di mana 2.600 dibagi 120 kg, dengan hasilnya 21,67. Nah, dengan produk delta itu alokasi biaya produksi bersamanya 750 dan separable production cost-nya 120, maka totalnya itu 870. Nah, produksinya itu 112 kg didapatkan dari soal, maka harga pokok per unitnya itu 120, harga pokok per unitnya itu 870 dibagi 112, maka hasilnya 7,76. Nah, dengan produk egana, alokasi biaya produksi bersamanya itu 2.250, separable production cost-nya 360, maka total cost-nya adalah 2.610. Dan produksi didapatkan dari soal 168 kg, maka harga pokok per unit itu adalah 2.610 dibagi dengan 168, hasilnya adalah 15,53. Total dari alokasi biaya produksi bersama adalah 3.000, separable production cost-nya 1.080, dan total cost seluruhnya adalah 6.080. Pertanyaan yang C itu, buatlah ayat jurnal yang diperlukan. Pertama, kita akan membuat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen A.
di mana di debitnya itu ada persediaan barang dalam proses Departemen A yang ada di soal itu sebanyak 4.000, maka di akun kreditnya adalah berbagai akun kredit sebanyak 4.000. Nah, yang kedua itu ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen A ditransfer ke Departemen B dan Departemen C. Di debitnya ada persediaan barang dalam proses Departemen B dan persediaan barang dalam proses Departemen C dengan jumlah masing-masingnya itu 2.000 dan 3.000, di mana persediaan barang dalam prosesnya itu didapatkan dari produk beta dengan alokasi biaya produk untuk produk beta yang diproses pada Departemen B sebanyak 2.000. Lalu di kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen A itu jumlah dari persediaan barang dalam proses Departemen B dan C yaitu sebanyak 5.000. Yang ketiga itu ada ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen B, di mana di debitnya persediaan barang dalam proses Departemen B sebanyak 600 dan di kreditnya berbagai akun kredit sebanyak 600. Yang keempat itu ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen B dengan produk beta, di mana debitnya itu persediaan produk beta sebanyak 2.600, itu dari tabel di kolom alokasi biaya produk bersama. Di kolom total cost sebanyak 2.600 dan di kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen B sebanyak 2.600. Lalu yang kelima itu ada ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen C, di mana di debitnya itu persediaan barang dalam proses Departemen C sebanyak 1.000 dan berbagai akun kreditnya di kredit itu sebanyak 1.000. Yang keenam, ada ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen C yang ditransfer ke Departemen D dan Departemen E. Di debitnya ada persediaan barang dalam proses Departemen D sebanyak 750 dan persediaan barang dalam proses Departemen E sebanyak 2.250. Nah, di kreditnya itu ada persediaan barang dalam proses Departemen C sebanyak 3.000. Yang ketujuh, ada ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen D, di mana di debitnya itu ada persediaan barang dalam proses Departemen D sebanyak 120 dan di kredit berbagai akun kredit sebanyak 120. Yang kedelapan itu ada ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen D dengan produk delta, di mana di debitnya itu ada persediaan produk delta sebanyak 870 dan di kredit persediaan barang dalam proses Departemen D sebanyak 870. Lalu yang kesembilan itu ada ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen E. Di debitnya ada persediaan barang dalam proses Departemen E sebanyak 360 dan di kreditnya berbagai akun kredit sebanyak 360. Yang ke-10 itu ada ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen E. Dan di debitnya itu ada persediaan produk Igana sebanyak 2.600 dan di kreditnya itu persediaan barang dalam proses Departemen E 2.600. Baik, saya akan membacakan soal nomor 3 yang akan dijawab oleh Saudara Akbar. Soalnya, PT Syukra menghasilkan beragam produk bola lampu ramah lingkungan. Pabrik ini menghasilkan dua jenis bola lampu, yaitu LED dan solar cell. Pimpinan perusahaan merencanakan untuk mengubah perhitungan harga pokok produk dan sistem perhitungan harga pokok berbasis volume atau VDC menjadi sistem perhitungan harga pokok berbasis aktivitas atau ABC. Berikut informasi selama bulan Juni 2016. Dalam kolom output, terdapat biaya utama prime cost. Nah, untuk produk LED-nya itu terdapat output-nya 400 unit, solar cell-nya 100 unit, dan totalnya adalah 500 unit. Biaya utama prime cost-nya untuk LED 800.000 dan solar cell-nya 150.000, total keduanya adalah 950.000. Untuk BOP cost, yang pertama itu ada biaya mesin, di mana untuk solar cell-nya itu 500.000, biaya penanganan bahan baku di solar cell 750.000, biaya pengesetan pada solar cell itu 900.000 dan totalnya itu 2.100.000. Lalu cost driver yang pertama itu adalah jumlah jam mesin, di mana dalam LED itu ada 7.000 jam mesin,
Di solar cell-nya itu 3.000 jam mesin, lalu totalnya itu 10.000 jam mesin. Nah, yang kedua itu jumlah perpindahan, di LED-nya ada 200 kali, di solar cell-nya ada 100 kali, dan di totalnya 300 kali. Di C-nya jumlah pengesetan, di LED sebanyak 100 kali, di solar cell 50 kali, totalnya 150 kali. Dalam perhitungan harga pokok produk saat ini, biaya mesin, biaya penanganan, bahan baku, dan biaya pengesetan dibebankan ke produk berdasarkan jam mesin. Lalu yang ditanyakan adalah berapa harga pokok per unit atau cost per unit untuk LED dan solar cell jika menggunakan PVC. Lalu yang kedua, berapa harga pokok per unit untuk LED dan solar cell jika menggunakan ABC. Lalu yang ketiga, berapa harga penjualan jika diharapkan margin penjualan 40% jika menggunakan PVC dan ABC. Lalu yang D, berikan kesimpulan terkait dengan harga pokok per unit untuk LED dan solar cell jika diperbandingkan antara PVC dan ABC. Baiklah, saya Akbar Alamin Harahap dengan NIM 20160400022. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Yang pertama bagian A. A. Tradisional atau PVC tarif BOP sama dengan Rp2.100.000 per 10.000 GM sama dengan Rp210.000 per GM. BOP dibebankan ke produk sebagai berikut. LED sama dengan 7.000 GM kali Rp210.000 per GM sama dengan Rp1.470.000. Solar cell sama dengan 3.000 GM dikali Rp210.000 per GM sama dengan Rp630.000. Biaya utama yang bagian LED Rp800.000, solar cell-nya Rp150.000. Biaya overhead produk LED-nya Rp1.470.000, yang solar cell-nya Rp630.000. Total Rp2.270.000, yang solar cell-nya Rp780.000. Output unit yang bagian LED-nya 400 unit, solar cell-nya 100 unit. BOP atau per unit Rp5.675.000, yang solar cell-nya Rp7.800.000. Bagian D, ABC tarif BOP sama dengan biaya aktivitas per deliver biaya. Yang A, biaya mesin sama dengan Rp500.000 per 10.000 sama dengan Rp50.000. Yang B, biaya penanganan bahan baku sama dengan Rp750.000 per 300 sama dengan Rp2.500.000. Yang bagian C, biaya pengesetan sama dengan 9.000 per 150 sama dengan 6.000. Bila. Ulang ya. Ya. Nggak usah di stop. Ulang bentar. Dari awal lagi. Ya. Udah. Udah. Perkenalan lagi nih. Nggak usah, langsung aja baca. Ntar aku cut aja. Yang bagian A, tradisional atau PVC tarif BOP sama dengan
Rp2.100.000 per 10.000 GM sama dengan 210 GM per GM. BOP dibebankan ke produk sebagai berikut. Yang produk leadnya sama dengan 7.000 GM dikali Rp210.000 per GM sama dengan 1.470.000. Yang produk solar cell-nya sama dengan 3.000 GM dikali Rp210.000 per GM sama dengan 630.000. Bagian biaya utama, produk leadnya Rp800.000, solar cell-nya Rp150.000. Biaya overhead-nya, produk leadnya Rp1.470.000, solar cell-nya Rp630.000. Total produk leadnya Rp2.270.000, solar cell-nya Rp780.000. Yang bagian B, EBC tarif BOP sama dengan biaya aktivitas per biaya. A, biaya mesin sama dengan Rp500.000 per 10.000 sama dengan Rp50.000. B, biaya penanganan bahan baku Rp750.000 per 300 sama dengan Rp2.500.000. C, biaya pengesetan sama dengan Rp900.000 per 150 sama dengan Rp6.000. Biaya utama produk LED-nya Rp800.000, solar cell-nya Rp150.000. Biaya mesin, solar cell-nya, biaya mesin yang bagian D 7.000 kali Rp50.000, produk LED-nya Rp350.000. E 3.000 dikali Rp50.000, solar cell-nya Rp150.000. Biaya penanganan bahan baku 200 kali Rp250.000, produk LED-nya Rp500.000. 100 kali 2.500.000, produk solar cell-nya Rp250.000. Biaya pengesetan pertama 100 dikali Rp6.000, produk LED-nya Rp6.000. 50 dikali Rp6.000, solar cell-nya Rp300.000. Total produk LED-nya Rp2.250.000, solar cell-nya Rp850.000. Output unit, produk LED-nya 400 unit, solar cell-nya 100 unit. BOP per unit, LED-nya Rp5.625.000, solar cell-nya Rp8.500.000. Yang bagian C, margin 400% PBC, total cost per unit, produk LED-nya Rp5.675.000, solar cell-nya Rp800.000. Total cost unit, produk LED-nya Rp5.675.000, solar cell-nya Rp7.800.000. Margin 40%, produk LED-nya Rp2.270.000, solar cell-nya Rp3.120.000. Harga penjualan produk LED-nya Rp7.945.000, bagian solar cell-nya Rp10.920.000.
Pembagian ABC total cost per unit produk LED-nya Rp5.625.000, solar cell-nya Rp8.500.000. Margin 40%, produk LED-nya Rp2.250.000, solar cell-nya Rp3.400.000. Harga penjualan produk LED-nya Rp7.875.000, solar cell-nya Rp11.900.000. Yang bagian D, kesimpulan tradisional atau PVC, produk LED-nya 5.675, solar cell-nya 7.800. ABC-nya produk LED-nya 5.625, solar cell-nya 8.500.